Anda sedang menyaksikan video tugas ujian akhir semester perpajakan 1. Thank you for coming. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Elvi Tarepaluan dari Program Studi Pendidikan Akuntansi kelas B Universitas Negeri Makassar. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah perpajakan 1. Jadi, topik yang akan saya bahas adalah pajak penghasilan atau PPh pasal 22. Pajak penghasilan pasal 22 yaitu pajak penghasilan yang pemungutannya dilakukan oleh bendahara pemerintah daerah maupun pusat atau lembaga pemerintahan yang berkaitan dengan pembayaran penyerahan barang serta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor barang maupun usaha di bidang lain. Pajak ini dibayar dalam tahun berjalan melalui pemotongan pihak tertentu, kemudian pemungut pajak akan melaporkan dan menyetor pajak yang telah dipungut tersebut. Kemudian untuk pemungut PPh pasal 22 antara lain terdiri dari Bank Devisa dan Dirjen Bea Cukai atas impor barang, Dirjen Anggaran Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah yang melakukan pembayaran atas pembelian barang, BUMN dan BUMD yang melakukan pembayaran atas pembelian barang yang dananya dari belanja negara dan atau belanja daerah, BI, Bulog, Telkom, PLN, dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber dari APBN atau non-APBN, badan usaha yang bergerak di industri semen, rokok, kertas, baja, otomotif yang ditunjuk oleh Kepala KPP atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri, Pertamina, serta badan usaha selain Pertamina yang bergerak di bidang BBM jenis premix, gas atas penjualan hasil produksinya, industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, perikanan yang ditunjuk oleh Kepala KPP atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka, dan pedagang pengumpul. Kemudian untuk objek pemungutan PPh pasal 22 terdiri dari impor barang, pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Dirjen Anggaran, Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah, pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan BUMN dan BUMD yang dananya dari belanja negara dan atau belanja daerah, penjualan hasil produksi di dalam negeri yang dilakukan oleh badan usaha yang bergerak di bidang industri semen, rokok, kertas, baja, dan otomotif, penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh Pertamina dan badan usaha lain selain Pertamina yang bergerak di bidang BBM jenis premix dan gas, kemudian pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan dari pedagang pengumpul. Kemudian untuk perhitungan PPh pasal 22 yang pertama ada perhitungan atas impor barang yang menggunakan API atau angka pengenal impor 2,5% dikalikan dengan nilai impor, tidak menggunakan API 7,5% dikali dengan nilai impor, kemudian yang tidak dikuasai 7,5% dikali dengan harga jual lelang. Kemudian yang kedua, perhitungan atas pembelian barang yang dibiayai dengan APBN atau APBD 1,5% dikalikan dengan harga pembelian. Kemudian yang ketiga, perhitungan atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh badan usaha yang bergerak di bidang industri otomotif 0,45% dari dasar pengenaan pajak PPN, industri rokok 0,15% dari harga bandrol, Pertamina dan badan usaha SPBU swastanisasi 0,3% dari penjualan, SPBU dari Pertamina 0,25% dari penjualan. Untuk PPh pasal 22 yang dipungut oleh Pertamina dan badan usaha yang bergerak di bidang bahan bakar minyak serta oleh Bulog merupakan pemungutan yang sifatnya final. Baik, untuk yang selanjutnya ada contoh kasus atau contoh soal.
CV, Bu Ana menerima pembayaran dari bendaharawan Pemprov atas penyediaan peralatan kantor senilai 400 juta dan tidak termasuk PPN. Maka berapakah PPh 22 terutangnya? Untuk menjawab, terlebih dulu kita perlu ketahui bahwa tarif PPh pasal 22 itu 1,5% dari harga pembelian, tidak termasuk PPN dan tidak final. Jadi untuk pembahasannya, PPh 22 terutang sama dengan 1,5% tadi dikalikan dengan pembayaran dari bendaharawan Pemprov senilai 400 juta sama dengan 6 juta. Jadi 6 juta tersebut merupakan pajak terutangnya atau PPh 22 yang terutang. Nah, sekian dari hasil pemaparan saya mengenai pajak penghasilan pasal 22. Jika terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton.